Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang meeting Zoom dalam rangka sama-sama belajar di dalam materi manfaat beriman. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai manfaat dari beriman. Adapun anggota kelompok pada kesempatan kali ini ada Almatiana dan saya sendiri Jihan Patrizia. Kepada Almatiana saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil materi kelompok. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Ya, di sini langsung saja saya jelaskan definisi beriman. Iman berarti dari kata iman yang dan merupakan bentuk masdar atau asal kata dari fi'il madi yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan, sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah menyebutkan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Amal perbuatan dengan segala macamnya, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh termasuk hakikat keimanan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 dijelaskan bahwasannya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 ini, yang artinya mereka yang beriman kepada yang gaib, artinya, jadi kita sebagai umat Islam yang mempercaya adanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita belum pernah melihat wujud atau sosok dari Allah Subhanahu wa taala, namun sebagai orang beriman harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah benar adanya. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Almatiana atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan saya bantu menjelaskan mengenai manfaat beriman. Pengaruh dan manfaat dari beriman terhadap kehidupan manusia sangatlah besar. Berikut ini dikemukakan beberapa manfaat dan pengaruh iman pada kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah keimanan melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Bahwasanya jika orang beriman hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan Allah semata, kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat mencegahnya. Kepercayaan dan keyakinan demikian menghilangkan sifat mendewa-dewakan manusia dan kebenda-bendaan yang kebetulan sedang memegang kekuasaan. Menghilangkan kepercayaan pada kesaktian benda-benda keramat, mengikis kepercayaan pada khurafat, tahayul, jampi-jampi, dan sebagainya. Nah, bagi pegangan orang yang beriman ada dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang kedua, keimanan menanamkan semangat berani menghadapi maut. Takut menghadapi maut menyebabkan manusia menjadi seorang yang pengecut. Banyak di antara manusia yang tidak berani mengemukakan kebenaran karena takut menghadapi resiko yang ada. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian, hidup, jodoh dan rezeki itu semuanya dari Allah, ada di tangan Allah. Pegangan orang beriman mengenai soal hidup dan mati ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 78
yang berarti dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Nah, yang ketiga ada keimanan menanamkan sifat self-help dalam kehidupan. Rezeki atau mata pencaharian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang melepaskan pendiriannya karena kepentingan penghidupannya. Kadang-kadang manusia tidak segan-segan melepaskan prinsip seperti menjual kehormatannya, bermuka dua, menjilat, dan memperbudak diri dari kepentingan materi. Pegangan orang beriman dalam hal ini ialah dalam firman Allah, Quran Surah Hud ayat 6, yang berarti dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Laul Mahfuz. Yang keempat adalah keimanan memberikan ketentraman jiwa. Terkadang manusia selalu dilanda dengan rasa resah dan duka cita setelah digoncang oleh keraguan dan kebimbangan. Orang yang beriman pasti mempunyai keseimbangan dalam hidupnya. Hatinya selalu merasa tentram atau mutmainnah dan jiwanya selalu tenang atau sakinah. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berarti yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tentram. Yang kelima, ada keimanan mewujudkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Adalah kehidupan manusia yang baik, kehidupan orang yang selalu menekankan kepada kebaikan. Bahwasanya mengerjakan perbuatan yang baik adalah kewajiban bagi mereka. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya Quran Surah An-Nahl ayat 79 yang berarti barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Next. Yang keenam, ada keimanan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Dengan keimanan dapat memberi pengaruh pada seseorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas tanpa pamrih kecuali keridhaan Allah. Orang yang beriman senantiasa konsekuensi dengan apa yang telah diikrarkannya, baik dengan lidah maupun dengan hatinya. Orang yang beriman selalu berbuat dengan ikhlas tanpa pamrih, serta senantiasa konsekuensi dengan apa yang telah diikrarkannya. Ia akan senantiasa berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berarti katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Yang ketujuh ada keimanan memberikan keberuntungan dalam kehidupan. Orang yang beriman selalu berjalan pada arah yang benar, karena Allah membimbing dan mengarahkan pada tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian, orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Hal ini sudah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 5 yang berarti merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya adalah keimanan dapat mencegah penyakit. Akhlak, baik tingkah laku, perbuatan fisik seorang mukmin, atau fungsi biologis tubuh manusia mukmin dipengaruhi oleh iman. Hal itu karena semua gerak dan perbuatan manusia mukmin, baik yang dipengaruhi oleh kemauan seperti makan, minum, berdiri, melihat, dan berpikir, maupun yang tidak dipengaruhi oleh kemauan seperti gerak jantung, proses pencernaan, dan pembuatan darah, tidak lebih dari serangkaian proses atau reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Nah, organ-organ tubuh yang melaksanakan proses kimia atau biokimia ini bekerja di dalam dan di bawah perintah oleh hormon. Kerja bermacam-macam hormon diatur oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofise yang terletak di samping bawah otak. Pengaruh dan keberhasilan kelenjar hipofise ditentukan oleh gen atau pembawa sifat. Nah, yang dibawa oleh manusia semenjak ia masih berbentuk zigot dalam rahim ibu.
Dalam hal ini, iman mampu mengatur hormon dan selanjutnya membentuk gerak tingkah laku dan akhlak manusia. Mungkin demikianlah manfaat dan pengaruh keimanan dalam kehidupan manusia. Jadi bukan hanya sekedar kepercayaan dan yang ada dalam hati, tetapi dapat menjadi kekuatan yang mendorong dan membentuk sikap perilaku hidup Islami, sikap yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi manfaat dan pengaruh keimanan dalam kehidupan seorang muslim yaitu sangat berguna dan terlihat dari segi spiritual keagamaan. Seseorang muslim pun mempercayai adanya keimanan yang terdapat di dalam hatinya, sehingga keimanan yang ia punya mampu menenteramkan dan menyejukkan hati tatkala ia mampu mempercayai akan arti dari kekuatan iman tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilahkan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan nyalakan mic. Baik, Saudari Maria Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 10 ingin bertanya. Bisakah kelompok jelaskan bagaimana cara memperbaiki diri ketika saat kondisi kita futur iman? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Maria Sartika atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Baiklah, kami akan mencoba menjawab. Bagaimana cara memperbaiki diri ketika saat kondisi kita kufur ya, kufur iman. Jadi kufur iman itu menurut syara adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman lainnya. Nah, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara memperbaikinya yang pertama adalah perbaiki sholatnya. Karena sholat adalah salah satu tiang agama, dan yang kedua memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, yang ketiga, dan yang keempat berkumpul dengan orang-orang yang sholih, karena lingkungan juga sangat berperan penting dalam proses perbaikan diri untuk manusia. Yang kelima, membaca buku-buku Islami. Yang keenam, melakukan evaluasi diri, bahwasanya jika ada yang buruk di kita, maka kita perbaiki di ke depan atau di kemudian harinya. Yang ketujuh, menjauhi lingkungan yang buruk, karena lingkungan yang buruk atau lingkungan sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Kalau kita berada di lingkungan buruk, niscaya kita pun juga akan menjadi seseorang yang buruk. Tapi kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang solih, insya Allah kita merupakan salah satu orang-orang yang solih. Yang kedelapan, mengikuti majelis ilmu, agar kita lebih mengetahui ilmu-ilmu mengenai keagamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Untuk Saudari Maria Sartika, bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya bisa menyalakan mic-nya. Baik, saya ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Nova Hairunisa, perwakilan dari kelompok 5. Jadi rukun iman itu ada 6. Nah, diantaranya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman qada dan qadar. Nah, pertanyaan saya, bisakah Anda menjelaskan secara singkat hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan qada dan qadar? Terima kasih. Ya, terima kasih Nova Hairunisa dari kelompok 5 atas pertanyaan yang sangat baik. Adapun hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beserta qada dan qadar Allah, yang pertama kita menjadi orang yang beriman, artinya kita meyakini dan mempercayai adanya Allah, adanya kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, lebih banyak bersyukur atas apa yang ada di hidup ini, karena tadi kuasa Allah dan segala nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga kita merasa lebih bersyukur. Yang ketiga, kita menjadi lebih sabar. Yang keempat, selalu berusaha menjalankan hidup ini menjadi lebih baik lagi. Jadi di tiap harinya kita sebagai manusia selalu berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjalankan hidup kita yang lebih baik lagi, menjauhkan hidup kita ke keburukan. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong. Yang keenam, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Tuhan kita, Allah semata yang dapat menolong kita. Karena manusia bisa mati, begitupun dengan benda bisa hancur, dan hewan pun juga bisa mati.
Yang ketujuh, memiliki jiwa yang tenang. Jika tadi kita sudah beriman, kita mempercayai dan meyakini adanya Allah, kita akan selalu merasa bahwa Allah selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, sehingga jiwa kita juga merasa menjadi lebih tenang dan aman. Yang kedelapan, lebih tawakal atau berserah diri kepada Allah terhadap menerima keputusan yang Allah berikan kepada kita. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi kita. Karena Allah semata sih yang sebenarnya mengetahui yang lebih baik untuk kita ke depannya. Manusia bisa berencana dan Allah yang bisa meyakinkan bahwa hal tersebut bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Bagaimana Saudari Nova? Baik, Jihan, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Ya, sama-sama. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya. Saya Muhammad Irfani dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfani dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan dampak negatif. Ya, sebutkan dampak negatif yang diperoleh mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh teman kelompok saya. Kepada Almatiana saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pertanyaan dari Muhammad Irfani dari kelompok 7. Dampak negatif dari yang diperoleh bagi mereka yang tidak beriman. Yang pertama, tentunya memiliki perasaan yang bimbang dan ragu. Nah, yang kedua dapat mematikan kesucian jiwa. Ketiga, ada sulitnya menerima kebenaran yang ada. Yang selanjutnya ada hilangnya sifat kemuliaan. Yang kelima, terhapusnya amal kebaikan. Dan yang keenam, tidak akan diampuni segala apa yang dilakukan selama hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya diharamkan masuk surga. Nah, ada 5 contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di lingkungan sehari-hari. Yang pertama, sopan santun dan ramah terhadap orang lain, karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengedepankan adab dan akhlak. Yang kedua, ada jujur dan amanah. Dan yang ketiga, rajin beribadah dan selalu mengajak orang di sekitarnya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada gemar menolong atau membantu orang sekitarnya dan menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bagaimana, Irfan? Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Baik. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya. Ya, silahkan Saudara Aldi. Kenalkan, nama saya Muhammad Aldi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, sebutkan 5 contoh perilaku beriman kepada Allah di lingkungan sekitar kita. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya berupa 5 contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di lingkungan sehari-hari. Tadi sudah disinggung sedikit dengan Saudari Almatiana. Jadi 5 contoh perilakunya antara lain sopan santun dan ramah terhadap orang lain. Karena ketika kita beriman, kita mengimani Allah dan 5 rukun iman lainnya, maka kita akan mengedepankan adab dan akhlak. Karena adab dan akhlak adalah salah satu hal yang krusial bagi seorang manusia. Yang kedua, ada jujur dan amanah. Kita menjadi lebih jujur dan kita menjadi pribadi yang lebih amanah ketika kita diberi tanggung jawab. Yang ketiga, rajin beribadah dan selalu mengajak orang sekitarnya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga, dengan misalnya kita membawa mereka ke majelis ilmu, pergi sholat berjamaah di masjid. Itu merupakan beberapa
kegiatan yang mungkin bisa dilakukan ketika seseorang sudah menjadi orang yang beriman. Yang keempat, kita menjadi lebih gemar menolong terhadap orang yang memerlukan pertolongan kita di sekitar kita. Dan yang kelima, kita lebih menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Saudara Aldi. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan Tiara Dela. Ya, saya Tiara Dela, perwakilan dari kelompok 8, ingin bertanya mengenai hubungan keimanan dengan kesehatan, di mana saat ini banyak orang yang percaya kalau seseorang yang mengalami gangguan mental dapat disebabkan oleh tingkat imannya yang rendah. Menurut Anda, benarkah hubungan dari kedua hal tersebut dan bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini bisa langsung dijawab oleh Saudari Almatiana. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan kali ini dari Tiara Dela, kelompok 8, mengenai hubungan keimanan dengan kesehatan. Nah, jawaban saya, gangguan mental memang sangat memiliki keterkaitan dengan iman seseorang. Akan tetapi, rendahnya iman seseorang bukanlah satu-satunya yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Jadi, pendapat saya adalah seseorang yang memiliki iman, baik imannya itu rendah atau memiliki iman yang tinggi, itu tetap memiliki resiko terkena gangguan mental. Jadi bukan hanya seseorang yang memiliki iman yang rendah, yang mungkin kemungkinan akan terkena gangguan mental. Bahkan banyak kasus di luar sana seseorang terkena gangguan mental ialah seseorang yang memiliki pendidikan agama yang kuat. Nah, memang benar adanya bahwa jika seseorang memiliki iman yang tinggi bisa mengekspor kehidupannya ke hal-hal yang positif sehingga kecil kemungkinan seseorang tersebut terkena gangguan mental. Akan tetapi sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi akibat gangguan mental pada seseorang. Jadi bisa disimpulkan, kita tidak bisa mengukur dari segi keimanan seseorang yang kemungkinan terkena gangguan mental. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Bagaimana, Tiara Dela? Baik, terima kasih Alma dan Jihan atas jawabannya. Ya, baik. Teman-teman mungkin ya ada yang ingin menambahkan jawaban dari kami atau menyangga, boleh ya teman-teman. Bisa langsung menyalakan mic kalian. Saya tadi juga setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh Saudari Alma bahwa survei juga membuktikan dari kesehatan bahwasanya orang-orang yang banyak terkena gangguan mental atau orang-orang yang terkena gangguan jiwa itu adalah orang-orang yang sebenarnya pintar, tetapi mereka tidak dilandaskan oleh iman yang tinggi atau maksudnya tidak dilandaskan dengan arahan. Jadi saking pintarnya seseorang tersebut, orang tersebut melebihi ambang batas kepintaran manusia. Dan benar juga tadi saya setuju dengan apa yang dijawab oleh Saudari Alma, bahwasanya bukan hanya orang yang pintar saja, orang yang tinggi imannya saja, orang yang kurang imannya saja yang beresiko terkena penyakit mental. Kita semua, baik orang yang tinggi imannya maupun yang kurang imannya, sama-sama memiliki resiko penyakit mental yang tinggi. Itu tergantung lagi dengan kita bagaimana cara kita self-controlling, mengontrol diri kita, mengontrol perilaku kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, saya Nanda Seruni dari perwakilan kelompok 5. Pertanyaannya, apakah kelompok bisa menjelaskan tentang apa yang dapat kita ambil dari hikmah beriman kepada malaikat? Terima kasih. Baik, terima kasih Nanda Seruni atas pertanyaan yang sangat baik. Apakah hikmah dari kita beriman kepada malaikat?
apa yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita semakin yakin tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengatur kehidupan kita, mengatur segala sesuatunya dengan sistematis yang mungkin tidak bisa kita lakukan sebagai seorang manusia. Yang kedua, selalu berpikir dan lebih berhati-hati ketika kita mau melakukan sesuatu, karena kita merasa yakin kita diawasi oleh malaikat-malaikat yang membantu tugas Allah dalam melihat tindak tanduk segala sesuatunya di manusia, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukannya. Yang ketiga, kita semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Jadi sebenarnya kita harus usaha dulu baru bertawakal. Yang keempat, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Dan yang kelima, yang terakhir ialah kita menghindari keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat, karena tadi kita merasa kita diawasi oleh malaikat yang selalu kita bawa di pundak sisi kanan dan kiri kita, yaitu malaikat munkar dan nakir. Kita mau melakukan sesuatu yang buruk saja, baru niat pun kita sudah dicatat. Yang kebaikan pun juga begitu sebaliknya. Jadi kita lebih menjadi seseorang yang mawas diri dalam melakukan sesuatu. Mungkin itu saja jawaban saya, Saudari Nanda Seruni. Bisa diterima? Baik, terima kasih Jihan. Ya, teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari kami bisa ya teman-teman, bisa langsung open mic. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Siti Aisyah ya? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, perwakilan dari kelompok 7. Jadi, tadi di slide teman-teman terdapat kalimat keimanan dapat mencegah penyakit. Jadi di sini saya ingin teman-teman menjelaskan bagaimana sih keimanan dapat mencegah penyakit, penyakit apa yang dapat dicegah, dan keimanan seperti apa. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Aisyah. Saya akan mencoba menjawab mengenai pertanyaan dari Saudari Aisyah mengenai keimanan dapat mencegah penyakit, mengenai hal tersebut. Jadi, tadi kita sudah menyinggung di penjelasan materi dalam PPT bahwa keimanan dapat mencegah penyakit, bahwasanya akhlak, tingkah laku, perbuatan fisik seorang mukmin atau fungsi biologis tubuh manusia mukmin dipengaruhi oleh iman. Hal itu karena semua gerak dan perbuatan manusia mukmin, baik yang dipengaruhi oleh kemauan seperti makan dan minum, berdiri, melihat, dan berpikir, maupun yang tidak dipengaruhi oleh kemauan seperti gerak jantung, proses pencernaan, dan pembuatan darah, tidak lebih dari serangkaian proses atau reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Organ-organ tubuh yang melaksanakan proses biokimia ini bekerja di bawah perintah hormon. Kerjanya pun juga bermacam-macam. Jadi hormon diatur oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofise yang terletak di samping bawah otak. Pengaruh dan keberhasilan kelenjar hipofise ini ditentukan oleh gen atau pembawa sifat yang dibawa manusia semenjak dia masih berbentuk zigot dalam rahim ibu. Dan hal ini pun membuat iman mampu mengatur hormon dan selanjutnya membentuk gerak tingkah laku dan akhlak manusia. Selain itu, ada misalnya nih contoh keimanan dapat mencegah penyakit. Karena kita tadi beriman, kita mempercayai dan meyakini segala sesuatunya mengenai perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan kita misalnya untuk menganjurkan, agama kita memerintahkan dan menganjurkan kita untuk berpuasa. Nah, berpuasa ini secara agama kita dianjurkan dan sudah diteliti oleh penelitian secara kesehatan bahwasanya berpuasa ini sangat banyak memiliki manfaat untuk kesehatan. Jadi
agama Islam ini tidak serta-merta mengatur manusianya tanpa ada memiliki manfaat. Jadi karena keimanan tadi kita jadinya dapat mencegah penyakit yang ada. Selain itu juga sudah dijelaskan kemarin ketika kita bersama-sama mengikuti Maulid Nabi di Sikas Mutiara Makam Samarinda, bahwasanya ibu penceramah selaku ibu guru mata pelajaran, ibu dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Isyadiyah SAG MDI mengatakan bahwasanya orang yang beriman tadi, orang yang memiliki keimanan mempercayai pasti akan melakukan sesuatu, maksudnya akan melakukan perintah yang diberikan oleh agamanya, oleh Tuhannya. Nah, tadi ada sunnah-sunnahnya misalnya ketika kita baru bangun tidur, kita biasa membaca doa bangun tidur, setelah membangun tidur kita duduk dulu, membaca surah 10 ayat terakhir di surah Al-Imran. Setelah kita baca baru kita bisa berdiri. Seandainya orang tadi itu tidak memiliki keimanan, tidak mempercayai hal tersebut, bisa jadi orang tersebut langsung berdiri. Nah, orang tersebut bisa berdiri, dan sebenarnya untuk secara kesehatan itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena sistem peredaran darah di dalam tubuh kita ini belum semuanya belum ada yang sampai ke dalam sistem yang lain, semisal kayak belum masuk ke otak, darah belum sampai ke otak, belum ke jantung, mungkin masih tersendat karena kita habis baru bangun tidur kan. Jadi itu yang kadang bisa membuat seseorang bisa jatuh dari WC karena mereka langsung bangun dan sistem darah tersebut belum teralir secara menyeluruh. Nah, karena kita beriman, kita jadi meyakini dan menjalankan sunnahnya bahwa kita membaca 10 ayat terakhir tadi surah Al-Imran, sehingga kita bisa berdiri lebih baik lagi nantinya ketika baru bangun, dan sistem peredaran darah kita pun juga sudah semakin lancar. Jadi keimanan tersebut tadi dapat mencegah penyakit seseorang. Mungkin itu jawaban saya, Saudari Aisyah. Bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Hairunisa, perwakilan dari kelompok 9. Bagaimana pendapat Anda sebagai seorang yang beriman tentang upacara-upacara sakral yang masih dilakukan sampai sekarang? Terima kasih. Baik, pertanyaan ini bisa dijawab oleh Saudari Almatiana. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Khairunisa dari kelompok 9. Bagaimana pendapat Anda sebagai seseorang yang beriman tentang upacara-upacara sakral yang masih dilakukan sampai sekarang? Nah, segala sesuatu yang bertindak terbalik dengan aturan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikatakan musyrik. Apabila kita masih mempercayai adanya upacara sakral di sini, itu tidak bisa lagi dikatakan orang-orang yang beriman. Upacara sakral ini tentunya seperti orang-orang yang masih mempercayai hal-hal mistis, yang seakan mendewa-dewakan objek, yang masih mempercayai hal-hal mistis. Bahwa itu dapat membantu atau memberkahi mereka, sehingga mereka melakukan upacara-upacara persembahan atau lain sebagainya. Nah, tentunya mereka yang melakukan hal ini artinya tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak percaya dengan semua hal yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bagaimana, Khairunisa? Baik, terima kasih Alma. Ya, terima kasih Saudari Almatiana atas jawaban yang sangat baik. Saya menambahkan sedikit, benar sekali kata Saudari Alma tadi bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah, mempercayai dan meyakini Allah, maka sebenarnya kita tidak boleh mempercayai selain kehendak Allah. Seperti upacara-upacara ritual tersebut tadi, itu nantinya menghadapkan kita kepada kemusyrikan.
kita tidak mempercayai Allah. Jadinya kita mempercayai bahwasanya ada penolong selain dari Allah. Padahal jelas ketika kita beriman, kita meyakini bahwa yang satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia, hewan dan tumbuhan mungkin nantinya hanya menjadi sebagai perantara pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana jika iman tidak selaras dengan perbuatannya? Apakah masih bisa kita dapatkan manfaatnya atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Saudari Rizka Amalia mengenai bagaimana iman jika tidak selaras dengan perbuatannya. Nah, tadi jika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan 5 rukun lainnya, 5 rukun iman lainnya, maka insya Allah kita akan terhindar dari keburukan dan kemungkaran. Sesuai dengan pertanyaannya, bahwasanya apa yang kita dapatkan tadi jika perbuatan kita sudah tidak selaras dengan keimanan kita, maka malah nantinya akan menjadi kemungkaran dan dosa yang terjadi. Diibaratkan ketika kita beriman kepada Allah, kita meyakini Allah, kita mempercayai Allah, otomatis kita akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Analoginya seperti misalnya kita sudah dilarang minum, di dalam Islam alkohol itu haram. Tapi malah kita meminum alkohol. Padahal kita sudah paham kalau itu dosa. Dan itu pun juga terbukti secara medis bahwa ketika kita mengonsumsi alkohol akan membuat rusaknya fungsi organ di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan di Islam kita dilarang karena hal tersebut memabukkan dan menghilangkan kesadaran kita. Nah, dari sini dapat kita cerna bahwa apabila iman tidak selaras dengan perbuatan kita, maka tidak ada kebajikan dan manfaat yang kita dapat, malah sebaliknya akan menjadi ladang dosa bagi kita. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Saudari Rizka? Baik, terima kasih Jia atas jawabannya. Baik, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari teman-teman. Silahkan. Saya ingin bertanya. Ya, siapa? Windy dari perwakilan kelompok 6. Oke, silahkan. Dengan adanya manfaat beriman dapat mencegah penyakit. Nah, tidak semua orang mengerti cara melakukan manfaat beriman. Bagaimana cara Anda mengajak mereka untuk dapat menjalankan manfaat beriman? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Windy atas pertanyaannya. Pertanyaannya berupa manfaat beriman dapat mencegah penyakit dan tidak semua orang mengerti cara melakukan manfaat beriman. Bagaimana cara Anda mengajak mereka untuk dapat menjalankan manfaat beriman? Yang pertama, kita pasti memberikan edukasi, menjelaskan betapa banyaknya manfaat bagi kita yang beriman, bagi kita orang yang beriman untuk diri kita sendiri, yang bisa mencegah penyakit, bahkan juga menyembuhkan penyakit. Nah, baik penyakit dari fisik maupun penyakit hati seseorang. Itu kita memberikan dulu pertama edukasi terhadap orang. Terus kita membantu mereka, yang kedua kita membantu mereka dalam menjalankan sunnah-sunnah tadi, sunnah-sunnah yang dianjurkan. Misalnya, kita tadi disuruh berpuasa. Di agama Islam kita diwajibkan berpuasa, disunahkan berpuasa, diwajibkan pada saat puasa Ramadan, disunahkan pada hari-hari tertentu. Nah, kita juga ikut berperan dalam membantu seseorang tadi untuk mengajak mereka. Jadi kita ajak mereka berpuasa. Ini puasa bagus loh. Puasa ini selain kita dapat pahala dalam melakukannya secara agama, kita juga mendapat kesehatan. Jadi sistem tubuh kita menjadi lebih baik lagi, organ pencernaan kita menjadi lebih baik lagi, dan itu membuat kita menjadi lebih baik lagi, maksudnya ibaratnya kita menjadi orang yang lebih mawas diri terhadap kesehatan.
Nah, yang kedua tadi kita mengajak orang-orang tersebut untuk mengikuti kayak sunah-sunah Nabi. Misalnya sunah-sunah Nabi tadi membaca surah 10 ayat terakhir di Al-Imran. Nah, ketika kita membaca itu kan kita juga menghindari malapetaka yang tadi, misalnya kita bisa terjatuh di WC ketika kita tidak membaca tersebut, kita tidak diam dulu, berdiam diri dan membaca sunnah tersebut. Alangkah lebih baiknya kita menjalankan sunnah-sunnah tadi. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Saudari Windy Indah Saputri. Mungkin bisa diterima atau tidak? Iya, terima kasih Jihan. Baik, sama-sama. Selanjutnya teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan, hand raise, dan menyalakan mic-nya. Oke, mungkin teman-teman pertanyaannya sudah selesai semuanya, sudah terjawab. Saya dan Almatiana berharap bahwa materi hari ini dapat membantu kita semua mengetahui lebih mengenai manfaat beriman, lebih mawas diri lagi, lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dan Almatiana undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Isyafia, SAG MDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Saya Risnawati selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya, Siska Amalia Putri, dan topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu arti dan ruang lingkup syariat. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat, pemberian masukan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir ada sesi penutup. Ya, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Mari kita buka presentasi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ke sesi kedua, yaitu penyampaian dan penyajian materi. Pemateri pertama dari Rizka Amalia Putri. Kepada Rizka Amalia Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan definisi dari syariat. Syariat Islam atau syar'ah secara etimologi berarti jalan-jalan yang biasa ditempuh air. Maksudnya adalah jalan-jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah. Syariat Islamiyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Syariah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, disebut asy syariah atau mufrad dari syara'i, dan secara hafriyah berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang yang minum. Syariah menurut Hanafi adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah seorang nabinya. Baik hukum-hukum itu berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan.
Selanjutnya ada dalil syariah. Yang pertama dari Quran surah Asy-Syura ayat 13 mengatakan, "Ya Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad SAW, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegaklah agama, keimanan, dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya." Yang kedua, Quran surah Al-Jathiyah ayat 18 katakan bahwa kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dari kedua dalil Al-Quran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengertian syariat adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka Amalia Putri atas penyampaian materinya. Selanjutnya, untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup syariat menurut Zainuddin Ali. Ruang lingkup hukum Islam menurut Zainuddin Ali ada 6. Yaitu yang pertama, ibadah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Ibadah adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah, yang terdiri atas yang pertama ada rukun Islam, yaitu yang pertama mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mempunyai kemampuan, baik itu kemampuan fisik maupun kemampuan non-fisik. Ibadah yang berhubungan dengan selanjutnya ada ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu ibadah badani dan mali. Ibadah yang dimaksud dengan ibadah badani itu ibadah yang bersifat fisik, yaitu contohnya bersuci, azan, iqomat, itikat, doa, sholawat, umroh, dan lain-lain. Sedangkan ibadah mali adalah ibadah yang bersifat harta atau mengeluarkan harta. Contohnya, berzakat, berinfak, sedekah, kurban, dan lain-lain. Ruang lingkup hukum Islam yang kedua ada muamalah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta atau jual beli. Di antaranya ada berdagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, warisan, wasiat, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada jinayah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Jinayah ialah peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya qiyas, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minum yang memabukkan, murtad, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yang keempat ada siasa sebagai ruang lingkup hukum Islam. Siasa itu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain. Yang kelima ada akhlak sebagai ruang lingkup hukum Islam. Akhlak itu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, di antaranya bersyukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, berbuat baik kepada orang tua, dan lain-lain. Yang terakhir ada peraturan lainnya seperti makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, masjid, dakwah, dan lain-lain.
Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Atau jual beli. Dan sedangkan zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak menggunakan syariat Islam tentang muamalah tersebut dan malah menggunakan hal yang tidak semestinya seperti berjualan dengan tidak jujur. Bagaimanakah hukum syariat bagi pelaku curang seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Natasha. Saya ingin bertanya. Ya, Kak Erunisa, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Erunisa, perwakilan dari kelompok 9. Apakah hukum Islam atau yang sering disebut hukum syariat masih bisa diberlakukan pada zaman sekarang, apalagi di tengah-tengah maraknya tuntunan penerapan hukum di seluruh dunia Islam, apalagi di Indonesia? Apa yang disebut negara hukum? Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih. Iya, untuk teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Iya, Nurhaida, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nurhaida, perwakilan dari kelompok 12. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Anda tentang orang-orang yang belum menerapkan syariat Islam dan berikan contoh syariat Islam yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Nurhaida. Sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, Nova, silahkan. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, nama saya Nova Hairunisa. Jadi pertanyaan saya, apa saja ruang lingkup ajaran Islam dan bisakah Anda menjelaskannya? Itu saja, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin dengarkan Ibu dulu ya. Mungkin tidak usah terlalu banyak dulu pertanyaan yang dilontarkan, ya. Mungkin hanya 3, lalu dijawab, lalu lemparkan kembali, dijawab balik. Jadi tidak terlalu menumpuk pertanyaannya. Yang sudah bertanya juga bisa menyerap jawaban yang Anda berikan ya. Coba. Jadi nggak usah dilempar dulu. Pertanyaan yang sudah tertampung ini tolong dijawab dulu ya. Coba. Seperti itu. Belajar untuk nggak usah ditampung semua. Cukup 3 atau sampai 5 jawab. Selesai itu lemparkan kembali apakah mereka puas dengan jawaban yang diberikan. Setelah itu balik lanjutkan lagi untuk diskusi selanjutnya. Seperti itu Ibu Kira supaya waktunya tidak terbuang menunggu pertanyaan-pertanyaan. Silakan jawab dulu ya. Pemakalah silakan Ibu. Mungkin kepada teman saya, Rizka Amalia Putri, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Nisa. Baik, Rizmawati atas kesempatannya. Jadi, pertanyaannya dari Nisa, apakah hukum Islam atau yang sering disebut hukum syariat masih bisa diberlakukan pada zaman sekarang? Dan apalagi di tengah-tengah maraknya tuntutan penerapan hukum di seluruh dunia Islam, apalagi di Indonesia yang disebut negara hukum, bagaimana pendapat Anda? Jadi menurut saya pertanyaan yang pertama ini emang agak nggak mudah buat dijawab dan juga agak sedikit sensitif, apalagi di tengah-tengah tuntutan penerapan hukum di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia setelah reformasi ini. Jadi tuntutan ini sangat bisa dipahami
sebagai bagian dari upaya umat Islam menyatakan diri sebagai suatu blok peradaban yang memiliki identitas berbeda dari peradaban-peradaban lainnya, terutama di peradaban Barat yang dipandang hegemonik. Jadi dengan kata lain, penerapan syariat ini semacam manifesto politik bahwa umat Islam adalah kekuatan yang setara dengan bangsa-bangsa lainnya, bukan umat yang inferior. Nah, jadi apakah hukum syariat ini masih berlaku? Ada bagian-bagian dalam hukum syariat yang masih diberlakukan, dan ada yang sudah tidak bisa sama sekali gitu. Contohnya untuk yang masih diberlakukan saat ini seperti sholat, puasa, haji, itu hampir semuanya masih berlaku hingga saat ini. Dan yang sudah tidak berlaku lagi saat ini seperti hukum rajam, potong tangan, qisas. Qisas itu hukuman nyawa dibahas nyawa dan mata dibahas mata. Terus hukuman salib. Dulu hukuman salib itu adalah hal yang tidak dianggap secara moral. Itu dianggap kejam, bahkan brutal. Bahkan Quran pun masih mengadopsi hukum ini. Sekarang hukum badan itu nggak lagi diterima oleh masyarakat karena ini dianggap berlawanan dengan rasa keadilan di masyarakat modern saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum syariat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat saat ini. Sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Seperti itu kira-kira jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Nur Haida akan saya jawab. Pertanyaannya, apa tanggapan Anda tentang orang-orang yang belum menerapkan syariat Islam dan berikan contoh syariat yang Anda jalani dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, orang-orang yang belum menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya adalah termasuk orang-orang yang merugi dan akan tersesat. Mengapa? Karena seperti yang sudah kami jelaskan di PPT tadi, syariat adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan tentang agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat adalah pegangan bagi setiap manusia di dalam hidupnya. Jadi, jika sudah menjadi ketentuan yang mutlak dan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan Islam yang tidak bisa ditentang. Karena apabila ditentang atau tidak dilaksanakan, akan memberikan berbagai dampak dan masalah baginya. Melalaikan perintah Allah berdasarkan syariat tentu akan merugi adalah manusia, bukan Allah yang akan merugi, tetapi manusia itu sendiri. Jadi tanggapan saya bagi orang-orang yang belum menerapkan syariat dalam hidupnya adalah termasuk orang-orang yang tersesat dan merugi. Adapun contoh syariat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, tidak meremehkan agama lain, saling menghormati antar umat beragama. Terus yang selanjutnya, saling menghormati antara yang lain dan tidak pernah memaksa kehendak kepada orang lain. Bagaimana Nur Haida, apakah sudah dimengerti atau gimana dengan jawabannya? Ya, terima kasih Risna. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Maulana. Pertanyaan dari Maulana ini hampir mirip ya sama pertanyaan dari Nur Haida, jadi langsung saya jawab aja. Pertanyaan dari Maulana, sebutkan ruang lingkup syariat pada kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya sebutkan beberapa ya, tapi masih ada banyak contoh ruang lingkup syariat di kehidupan sehari-hari kita. Beberapa contohnya saya sebutkan lagi. Yang pertama ada ketika kita sedang berpergian, maka kita diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar sholat kita. Kemudian apabila kita sedang sakit,
atau mengalami kesulitan dalam menemukan air, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum dengan menggunakan debu. Muamalah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Contohnya di kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali. Dan yang bisa kita lihat biasanya larangan untuk mencuri, larangan untuk merampok, larangan untuk berzina, dan larangan untuk membunuh. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apakah Rizka ingin menambahkan? Iya, sedikit tambahan dari saya. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi di PPT, bahwa ada banyak contoh di kehidupan sehari-hari dari ruang lingkup Islam ini. Contohnya itu ada pinjam-meminjam, sewa-menyewa, zina, warisan, minum-minum yang beralkohol. Bahkan murtad sekalipun itu merupakan contoh dari ruang lingkup dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sedikit tambahan jawaban dari saya. Baik, mungkin selanjutnya pertanyaan dari Novas. Apakah Rizka bisa menjawab? Saya persilahkan. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Nova. Apa sih ruang lingkup itu? Ruang lingkup itu adalah penjelasan tentang batasan suatu masalah. Dalam hal ini, ruang lingkup itu mengajarkan Islam penjelasan tentang batasan-batasan dalam agama Islam. Adapun ruang lingkup tersebut yaitu yang pertama ada akidah. Akidah itu secara bahasa berasal dari kata ahada yakidu, yang artinya sesuatu yang tertancap dalam hati, mengakar kuat dan kokoh terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Akidah ini pada prinsipnya mengakar pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akidah ini memiliki 3 prinsip, yaitu prinsip pertama berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Prinsip kedua, taat kepada Allah dengan cara berusaha sekuat mungkin menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Prinsip yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Yang kedua, syariat. Syariat ini hukum dan aturan yang mengatur segala aspek kehidupan, baik itu muslim maupun non-muslim, di seluruh manusia. Secara garis besar, syariah ini mencakup 2 hal, yaitu pertama hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, seperti tentang hukum ibadah. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, seperti tentang hukum muamalah. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Nova? Apakah bisa dimengerti? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Natasha. Pertanyaan dari Natasha, kelompok 6. Dalam ruang lingkup syariat itu ada tentang hablum minallah dan hablum minannas. Nah, dalam hablum minannas itu hubungan antara manusia dengan manusia, contoh kecilnya muamalah atau jual beli. Sedangkan zaman sekarang banyak sekali orang-orang tidak menggunakan syariat Islam tentang muamalah tersebut dan malah menggunakan hal yang tidak semestinya seperti berjualan dengan tidak jujur. Bagaimanakah hukum syariat bagi pelaku curang seperti itu? Baik. Hukum syariat bagi pelaku curang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Mutaffifin, yang artinya orang-orang yang curang. Surah yang terdiri dari 36 ayat pertama yang berisi peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang. Berdasarkan buku Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, tafsir tentang ayat ini dijelaskan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah
dengan sanad yang sahih. Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata sebagai berikut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja tiba di Madinah dalam rangka hijrah dari Mekah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-urangi timbangan dalam jual beli. Allah lantas menurunkan ayat, celakalah bagi orang-orang yang curang. Maka setelah turunnya ayat ini, mereka khususnya orang-orang muslim di Madinah selalu menepati takaran dan timbangan. Kecurangan yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu tak sekedar hanya untuk praktik jual beli saja, melainkan untuk lebih luasnya lagi. Mutafikin juga dapat merujuk pada mereka yang gemar mengurangi hak orang lain. Mereka itulah yang akan diancam dengan suatu kecelakaan besar. Allah mengancam dengan memasukkan mereka ke dalam neraka wail, lembah di neraka jahanam yang sangat dahsyat siksanya. Ya, jawaban dari saya. Di mana Natasha bakal bisa dipahami. Terima kasih Rizka atas jawabannya. Ya. Lupa tuh dia. Selanjutnya pertanyaan dari Jihan kepada Rizka. Baik, pertanyaan Jihan. Apa yang terjadi bagi seseorang yang tidak memakai segala sesuatunya dalam ruang lingkup syariat di kehidupannya? Jadi jawabannya, apabila perbuatannya secara jelas menolak dan tidak menganggap adanya syariat Islam tersebut, serta menolak dalam menjalankannya, maka ini bisa mengarah pada perbuatan yang murtad. Jadi dalam istilah tasawuf ada istilah trilogi tasawuf, yaitu syariat, tarekat, dan hakikat untuk mencapai puncak makrifat atau pengetahuan. Syariat tanpa adanya hakikat adalah kosong, dan hakikat tanpa syariat adalah tak bersadar. Jadi jika dianalogikan, maka syariat itu ibarat perahu, tarekat adalah baterainya, dan hakikat adalah pulau yang hendak dituju dari perjalanan itu. Jadi dengan demikian, hakikat itu nggak akan mampu dituju oleh salik tanpa menggunakan perahu dan melalui bahtera. Syariat ini wujud kesalehan dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya dengan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana, Jihan? Baik, terima kasih Rizka atas jawaban yang sangat baik. Iya, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kira. Dari Kira, menjawab. Sebelum lanjut, tolong Ibu minta wajahnya di-full-kan ya, jadi nggak kelihatan cuma dahinya atau apa, jadi gimana anunya, mikrofonnya itu dirapikan, biar kelihatan mukanya full gitu, nah, ya, jadi nggak separuh-separuh, mungkin posisi mic-nya diperbaiki dulu. Ibu lihat nih yang jawab, jidatnya aja kelihatan, mukanya separuh, ya, biar kelihatan lebih tegas menjawabnya. Silakan diperbaiki dulu mic-nya ya. Posisi mic-nya, kameranya maksudnya kameranya biar kelihatan bagus anunya. Ya, silakan lanjut, Risna. Ya, Risna, silakan. Ya, perbaiki dulu kameramu. Nah, itu kan kelihatan lagi mukamu. Coba dirapikan dulu deh. Ya, silakan Risna. Kameranya anunya dulu, posisi apa? Gimana ya? Nah, ya begitu. Oke, sudah mulai. Lanjut. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ira akan dijawab oleh Rizka. Saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih, Rizna. Pertanyaannya, apakah sholat seseorang batal jika dia mengeluarkan suara saat menguap?
Jadi sedikit suara yang keluar ketika menguap di dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama biasanya di luar kendali dan keinginan sendiri. Maksudnya itu seperti suara alami yang ketika keluar seperti menguap, batuk, dan yang lain misalnya. Jadi suara menguap yang seperti ini tuh tidak merusak keabsahan sholat. Terus yang kedua, suara yang masih dalam kendali dan keinginannya, seperti menambah-nambahkan suara menguap, bersin, atau batuk. Ini dua pendapat ulama tentang hukumnya. Ada ulama yang berpendapat bahwa sholat tersebut batal, dan ada ulama yang berpendapat kalau sholat tersebut tidak batal. Nah, jadi kesimpulannya sebaiknya orang yang sedang sholat menghindari segala yang berpotensi membatalkan sholat. Jika sampai sengaja mengeluarkan suara dua huruf atau lebih dengan menguap atau menghela nafas, sebaiknya memilih sikap hati-hati atau lebih baik lagi jika sholat tersebut diulang. Begitu jawaban saya. Gimana, Ira? Baik, terima kasih, Rizka. Iya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan tadi sudah dijawab ya semuanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Saya di Hidayat, perwakilan dari kelompok 11, ingin bertanya. Bagaimana hukum tentang orang yang tidak menjalankan syariat Islam? Baik, terima kasih Diki. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Saya Zahra Indria dari kelompok 12 ingin bertanya. Di dalam ruang lingkup syariat terdapat siasah. Banyak para ulama yang berbeda pendapat dalam menentukan objek pembahasan fikih siasah. Namun, perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip. Pertanyaannya, bisakah kalian menjelaskan apa yang dikemukakan oleh salah satu ulama mengenai objek kajian fikih siasah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Zahra pertanyaannya. Selanjutnya terakhir yang ketiga, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Aan Prasana dari kelompok 11 ingin bertanya, bagaimana seorang muslim yang menjalankan syariat Islam tapi masih melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia termasuk orang-orang yang beriman. Baik, terima kasih Aan pertanyaannya. Mungkin kami jawab dulu ya. Pertanyaan dari Diki mungkin akan dijawab oleh Rizka. Silakan Rizka. Ya, terima kasih Rizka. Pertanyaan Diki, bagaimana hukumnya tentang orang Islam yang tidak menjalankan syariat Islam? Jadi seharusnya seorang yang mengaku muslim itu mengabaikan syariat Islam dalam kehidupannya, apalagi menolaknya. Bahkan hukum menolak dan tidak mau menjalankan syariat ini itu bisa mengarah kepada murtad atau keluar dari Islam. Ustadz Yusran Hadi pernah mengatakan bahwa menolak, menghina, melecehkan, dan menentang syariat Islam itu bisa menyebabkan murtad. Mengatakan syariat adalah budaya dan hukum yang dibuat manusia lebih bagus dari hukum Allah, itu bisa murtad atau keluar dari Islam. Terus ada salah satu contoh syariat Islam dalam memerintahkan umat untuk menutup aurat yang hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma ulama. Mengatakan bahwa menutup aurat itu bisa dengan cadar ataupun jilbab, sedangkan menampakkan aurat itu pelanggaran syariat. Jadi hukumnya haram dan berdosa besar. Kita balik lagi ke tujuan syariat Islam. Diturunkannya syariat Islam ini kepada manusia tentu memiliki suatu tujuan yang sangat mulia.
Yang pertama, dia memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara dia mau beriman atau tidak. Karena dalam surah Al-Baqarah menjelaskan tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Jadi pada hakikatnya Islam sangat menghormati dan menghargai hak setiap manusia. Bahkan kita sebagai mukmin tidak dibenarkan untuk memaksa orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Berdakwah untuk menyampaikan kebenarannya adalah sebuah kewajiban. Namun dengan demikian, jika memaksa, maka akan terkesan seolah-olah kita butuh keislaman mereka. Padahal bagaimana mungkin kita butuh keislaman orang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak butuh dengan keislaman seseorang. Tapi bila seseorang dengan kesadarannya sendiri akhirnya masuk Islam, maka wajib dipaksa oleh ulul amri untuk melaksanakan syariat Islam. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, gimana Diki? Apakah bisa dimengerti jawaban dari Diki tadi? Mungkin sudah dimengerti ya. Selanjutnya pertanyaan dari Zahra. Pertanyaan dari Zahra akan saya. Di dalam ruang lingkup syariat terdapat siasa. Banyak para ulama yang berbeda pendapat dalam menentukan objek pembahasan fikih siasa. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip. Pertanyaannya, bisakah kalian menjelaskan apa yang dikemukakan oleh salah satu ulama mengenai objek kajian fikih siasa tersebut? Baik. Salah satu ulama bernama Abdul Wahab Qolab telah mengemukakan objek kajian fikih siasa dengan lebih sederhana, yaitu yang pertama, politik perundang-undangan atau siasa dusturiyah. Ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum dan lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi dan eksekutif. Yang kedua ada politik luar negeri atau siasa dauliyah. Politik luar negeri ini meliputi hubungan antara kepadatan dan warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan atau hukum perdata internasional. Hubungan diplomatik antar negara muslim dan non-muslim atau hubungan internasional. Yang ketiga ada politik keuangan dan moneter atau biasa disebut dengan siasa maliyah. Siasa maliyah ini meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Gimana, Zahra? Iya, terima kasih banyak Tisna atas jawabannya. Ya, sama-sama Zahra. Tadi ada pertanyaan dari Aan. Mungkin Rizka yang menjawab. Saya persilahkan. Ya, jadi pertanyaannya Aan, bagaimana seorang muslim yang menjalankan syariat Islam tapi masih melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia termasuk orang-orang yang beriman. Jadi menurut saya ada yang mengatakan kalau sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka orang tersebut disebut bermaksiat kepada Allah.
Sebenarnya tidak ada seorang muslim yang baik sudah sepatutnya sudah tidak ada seorang pun yang tidak pernah luput dari kesalahan. Namun sebagai seorang muslim yang baik sudah sepatutnya kita untuk bertaubat ketika melakukan kesalahan tersebut. Seorang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya itu sebagai mukmin yang kafah. Mukmin kafah itu muslim yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam di setiap aspek kehidupannya. Sehingga tidak ada istilah memilah atau memilih dalam hal melakukan amal soleh. Seperti itu. Mana Aan? Baik, terima kasih Rizka. Baik, mungkin ini terakhir ya untuk teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada kah teman-teman yang mau bertanya? Saya persilahkan. Saya mau bertanya. Ya, Kiki, silahkan. Jika kita telah dewasa dan belum melaksanakan ibadah akikah antara ibadah kurban dan ibadah akikah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Dela ya di kolom chat. Mungkin saya jawab pertanyaan dari Kiki dulu ya. Pertanyaan dari Kiki. Jika kita telah dewasa dan belum melaksanakan akikah, manakah yang harus kita utamakan antara ibadah kurban atau akikah? Akikah yang dibebankan kepada orang tua itu hanya diberikan kelonggaran dari dia balik sampai memasuki masa balik. Setelah itu, anjuran akikah tidak lagi dibebankan kepada orang tua, melainkan diserahkan kepada sang anak untuk melaksanakannya sendiri. Selanjutnya, untuk pelaksanaan antara akikah dan kurban, ketika sudah dewasa, mana yang harus didulukan? Maka kita sesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi yang ada. Apabila mendekati hari raya Idul Adha, maka lebih baik mendahulukan ibadah kurban terlebih dahulu, kemudian baru akikah. Tapi sebaliknya, jika jauh hari sebelum hari raya Idul Adha ada rezeki, maka lebih baik melakukan akikah terlebih dahulu. Namun apabila akikah dan kurban mau dilakukan secara bersama-sama, juga diperbolehkan, yakni dengan membaca dua niat dalam menyembelih kurban dan akikah sekaligus. Hal tersebut sudah dijelaskan pada kitab Tauhid karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang artinya Ibnu Hajar berkata bahwa seandainya ada seseorang menginginkan dengan satu kambing untuk kurban dan akikah, maka hal ini sudah cukup. Berbeda dengan Alamah Al-Ramli yang mengatakan apabila seseorang berniat dengan satu kambing untuk disembelih untuk kurban dan akikah, maka kedua-duanya dapat terrealisasikan. Ini itu saja jawaban dari saya. Gimana, Riki? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan Dela di kolom chat mungkin akan dijawab oleh teman saya, Rizka. Pada Rizka, saya persilahkan. Terima kasih Rizka. Jadi pertanyaannya, kita sebagai seorang muslim tidak bisa menegakkan hukum sesuai syariat sampai akhir zaman. Apakah kita tetap berdosa dan apakah amalan syariat yang telah kita jalankan tetap berpahala? Jadi menurut saya, jika seseorang muslim tidak bisa menegakkan hukum sesuai syariat Islam sampai akhir zaman, tentu saja berdosa. Apabila kita tidak menegakkan hukum tersebut dengan syariat yang telah ditentukan, dan apakah amalan syariat yang telah dijalankan berpahala? Jadi kembali lagi kita ke niatnya. Jika menjalankan suatu syariat tersebut dengan tulus dan dijalankan dengan niat yang baik, maka insya Allah amalan itu akan berpahala.
Ada banyak amalan yang sangat berpahala saat kita menjalankannya. Contoh kecilnya saja seperti mendengarkan azan. Mendengarkan azan itu sudah berpahala yang sangat besar. Contoh lainnya ada mengamini imam waktu sholat, membaca basmalah, dan beraktivitas wujud syukur, dan tidur dalam keadaan suci. Hal-hal tersebut adalah amalan-amalan yang ringan, tapi sangat besar pahalanya. Jadi iman tanpa amal itu hampa, dan amal tanpa iman itu percuma. Jadi lebih baik jalankanlah amalan-amalan syariat Islam itu dengan baik. Itu jawaban dari saya. Baik, karena semua pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab, mungkin sesi selanjutnya masukan dari Ibu Isyafiyah. Mungkin kepada Ibu ada masukan atau tambahan untuk kelompok hari ini. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, benar-benar luar biasa penampilan kalian hari ini ya. Jadi kapasitas kalian itu seperti bahkan mungkin melebihi mahasiswa-mahasiswa yang memang porsinya mempelajari agama ya, luar biasa. Ibu apresiasi sekali penampilan kalian hari ini. Pertanyaan-pertanyaannya bagus dan jawabannya juga sudah bagus ya, cukup ya dengan dalil-dalilnya. Mungkin masukan Ibu karena waktu sudah habis ya, Ibu sudah ada chat tuh, kelas yang lain sudah menunggu. Makalahnya saja diperbaiki ya, untuk makalah arti dan ruang lingkup syariat mungkin diperbanyak lagi. Dari beberapa pertanyaan dan juga jawaban itu sudah bagus ya, dan ternyata perlu diperkaya di makalah kalian. Contoh di sini di pengertian syariah itu diperbanyak lagi dari surah apa saja. Kemudian catat ya, tolong dicatat. Kemudian ruang lingkup syariah itu kan tadi sudah disebutkan ada beberapa. Ternyata di makalah kalian malah kurang. Jadi tolong diperkaya lagi ya, seperti ruang lingkup syariah, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, jinayat, saksiyah. Masukkan semua beserta contoh-contoh yang seperti kalian uraikan. Kalau Ibu lihat di sini secara betul-betul secara garis besarnya saja. Akidah. Kalau perlu ya Ibu minta ruang lingkup syariah ini berdasarkan pendapat siapa? Ya, karena kan masing-masing ulama, ahli fikih juga berbeda. Tolong disebutkan. Ruang lingkup syariah berdasarkan ulama A, ulama B, dan sebutkan. Setelah itu secara garis besarnya saja. Setelah itu kalian ambil kesimpulan. Menurut kami ruang lingkup syariah berdasarkan beberapa pendapat ulama sebagai berikut. Nah, setelah itu baru kalian ungkapkan beserta contoh-contohnya. Artinya valid. Kalian tidak membuat sendiri ini. Dan itu di footnote ya. Di footnote pendapat siapa saja itu di footnote. Nah, jadi kalian tidak terkesan ini pure pendapat kalian. Jadi namanya makalah itu harus ada sumber data, sumber referensi yang jelas. Jadi Ibu tekankan lagi untuk ruang lingkup syariah itu mungkin kemukakan beberapa pendapat para ulama. Dari situ kalian ambil kesimpulan, lalu kalian jabarkan lagi beserta contoh-contoh yang detail. Ya. Nah, alhamdulillah semuanya dijawab dengan cukup bagus malah ya. Cuma ada penekanan pesan dari Ibu. Sekarang ini kita sangat berhati-hati untuk mencerna beberapa pendapat-pendapat dari para ulama, bahkan ulama senior sekalipun yang kita tidak tahu basic pendidikannya. Apakah mereka itu terpengaruh oleh aliran-aliran sekuler ya. Ini sekarang ini contoh satu yang sangat marak bahwa pernyataan semua agama itu sama, tidak sama, ya, tidak sama. Kalau sama ngapain kita memilih Islam? Ya tidak. Nah, kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Anda, kita semua adalah umat yang terbaik. Tentu saja sebagai umat yang terbaik adalah memilih agama yang terbaik. Jadi Islam adalah agama yang terbaik. Tanamkan itu di dalam diri kalian, bahkan keluarga kalian, bahwa Islam is the best. Jadi pernyataan semua agama itu sama, salah. Sekarang berani menyatakan itu ya. Jangan ikut-ikutan. Walaupun yang menyatakannya termasuk senior-senior dalam keagamaan, siapapun itu. Tidak ada.
agama Islam adalah is the best karena kita adalah umat yang terbaik. Itu pesan Ibu sekali ini untuk pengayaannya karena waktunya sudah habis ya, bahkan lebih dari target kita. Insya Allah nanti ada open session, mungkin akan Ibu tambahi lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya mungkin kurang mengena atau kurang lagi wawasannya. Insya Allah ya akan ada beberapa yang sudah Ibu catat karena ini sudah ditunggu ya untuk penampilan kalian hari ini. Alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian dalam diskusi kali ini dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini adalah ilmu yang berkah. Kalian semua Ibu doakan termasuk Ibu juga kita menjadi anak yang soleh-solehah. Sebagai penutup mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.